Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Breman Atenaya, Saudara. Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan kejutan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Arab Saudi. 12 tentara Amerika Serikat terluka. Gelombang ke-84 IRGC menggunakan rudal berbahan bakar padat, cair, serta drone untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Karj, Arab Saudi. Beberapa pesawat pengisian bahan bakar Amerika Serikat berukuran besar, hancur dan rusak parah dalam serangan. Total lebih dari 300 anggota militer Amerika Serikat terluka sejak perang melawan Iran dimulai. Militer Iran merilis rekaman peluncuran drone yang dilaporkan menargetkan pangkalan militer tentara Israel di Tel Aviv. Tanggal dan lokasi rekaman yang dirilis oleh militer Iran tidak dapat diverifikasi secara independen oleh Fiori. Sebagai balasannya, militer Israel menyebut telah mencegat serangan drone Iran yang diluncurkan ke sejumlah wilayah di Israel. Israel memastikan sistem pertahanannya bisa mencegat serangan drone yang diluncurkan Iran. Iran meluncurkan gelombang rudal ke Israel, Saudara. Setidaknya 270 pecahan rudal jatuh di seluruh tepi barat Israel. Sebagian besar di dekat Ramallah dan pecahan rudal lainnya jatuh ke kawasan Nablus, Bethlehem, Hebron, dan Salfit. Sirine pun berbunyi di seluruh kawasan tepi barat Israel untuk memperingatkan warga akan serangan drone Israel. Di wilayah lain distrik Tel Aviv, serangan rudal Iran terbaru menyebabkan bangunan dan toko-toko rusak pada Jumat malam. Seorang saksi mata menyebut awalnya ia sedang menyetir mendengar suara sirine. Kemudian ia bergegas meninggalkan mobil untuk mencari perlindungan. Dan tak lama berselang, rudal Iran mengenai mobil pengemudi tersebut, namun tidak ada korban jiwa maupun luka dalam serangan ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran tidak lagi menjadi pengganggu. Trump bahkan menyerukan agar negara tersebut membuka Selat Hormuz yang ia sebut sebagai Selat Trump. Hal ini tercetus dalam pidatonya dalam Forum Future Investment Initiative di Miami, Florida, Saudara, di Jumat waktu setempat. Trump membahas perang dengan Iran yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz. Trump juga mengklaim Amerika Serikat telah menghancurkan militer Iran selama perang berlangsung. Ia kemudian meminta Iran untuk membuka Selat Trump. We're crushing Iran. Currently, as we speak, I just looked. We had another big day. We hit them. They don't know what's happening. Remember this. They lied about 3 days ago. I said, yeah, we're negotiating with Israel. We are not negotiating. They're being hit so hard, too, so we had 10 ships, and then people realized we were actually negotiating. We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Sementara itu, Iran menyatakan pasukannya mempertahankan kendali yang cerdas dan kuat atas Selat Hormuz. Menurut juru bicara Khatam Al-Anbiya Iran, militer Iran telah melancarkan operasi rudal dan drone yang berkelanjutan serta memegang inisiatif di Teluk Persia. Hal ini terjadi saat fasilitas nuklir Iran diserang pada Jumat waktu setempat. Beberapa jam setelah Israel mengancam akan meningkatkan dan memperluas serangannya terhadap Teheran. رزمندگان جانبرکف ما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه ضمن کنترل هوشمندانه و قدرتمندانه تنگه هرمز و در دست داشتن ابتکار عمل در خلیج فارس هجوم به مواضع دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند داد.
Ketegangan di kawasan Timur Tengah belum mereda, menyusul keputusan Iran membatasi akses di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan minyak terpenting dunia. Iran menyatakan pasukannya mempertahankan kendali yang cerdas dan kuat atas Selat Hormuz. Menurut juru bicara Khatam Al-Anbiya Iran, militer Iran telah melancarkan operasi rudal dan drone yang berkelanjutan serta memegang inisiatif di Teluk Persia. رزمندگان جانبرکف ما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه ضمن کنترل هوشمندانه و قدرتمندانه تنگه هرمز و در دست داشتن ابتکار عمل در خلیج فارس هجوم به مواضع دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند داد. Saat ini, Kementerian Luar Negeri bersama Pertamina International Shipping mulai membahas teknis 2 kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri menyebut pemerintah Iran memberi sinyal positif untuk perlintasan 2 kapal Pertamina. Pemerintah pun memastikan akan menyiapkan kebutuhan teknis agar kapalnya bisa segera melintasi Selat Hormuz. Melalui keterangan tertulis, juru bicara Kementerian Luar Negeri menyatakan Kemlu dan KBRI Tehran berkoordinasi dengan pihak Pertamina bahwa Iran sampaikan pertimbangan positif atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz. Di tengah ketegangan ini, sejumlah negara berusaha melakukan diplomasi agar kapal mereka tetap bisa melintasi Selat Hormuz. Dalam perkembangan terbaru, Thailand dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Iran agar kapal-kapalnya dapat melintasi selat tersebut secara aman. Situasi ini menunjukkan adanya upaya diplomatik dari sejumlah negara untuk menghindari dampak yang lebih luas dari ketegangan di kawasan. Begitupun Malaysia yang menyatakan telah berbicara dengan pemimpin Iran bahwa kapal Malaysia diperbolehkan melintasi Hormuz. Selain Thailand dan Malaysia yang sudah diberi lampu hijau oleh Iran, ada negara lain yang juga diberikan izin melintas, yaitu Tiongkok, Rusia, India, Irak, Pakistan, dan Spanyol. Kita akan bahas soal ini, Saudara, bersama dengan dosen Departemen Hubungan Internasional FISIP UNER dan juga Koordinator Laboratorium Center for Strategic and Global Studies atau CSGS Muhammad Ayub Mirdad. Dan nanti juga akan bergabung, Saudara, bersama kami analis politik dan militer Universitas Nasional Slamet Ginting. Saya ke Pak Ayub terlebih dahulu. Pak Ayub, memang yang terbaru ini terkait dengan Houthi yang ikut menyerang Israel seperti itu. Tapi kita juga tidak bisa mengelakkan nih ada juga masalah lain yang kita soroti gitu ya, terutama tadi di informasi sebelumnya terkait dengan Selat Trump yang dibilang oleh Donald Trump ini sebagai selat milik dia, dan lagi-lagi dia mendorong Iran untuk membuka selat tersebut jika ingin diplomasi berjalan lancar. Ini walaupun seminggu yang lalu kan ini juga sempat dibilang kalau tidak dibuka bakal dihancurkan listriknya Iran. Anda melihatnya ini Trump seperti apa? Ini sepertinya kok lagi-lagi mencela-mencela gitu narasinya. Baik, selamat pagi Pak Breman. Sebenarnya apa yang Trump sampaikan itu cukup provokatif ya dalam perang ini, dan saat ini dia menyebutkan Selat Hormuz sebagai Selat Trump ya. Dan kita bisa lihat itu lebih ke sebagai retorika politik ya untuk menunjukkan dominasi Amerika Serikat atas jalur energi global dan juga menekankan Iran. Tapi ini bukan kebijakan resmi Amerika Serikat ya. Nah, ada konsekuensi dari pernyataan Trump. Konsekuensinya apa? Ini berpotensi untuk memperburuk tensi dan juga sangat akan dianggap provokatif dalam hukum internasional. Karena ini wilayah yang sangat jelas, wilayah Iran dan juga Oman. Dua negara ini yang mempunyai right to control Strait of Hormuz atau Selat Hormuz ini. Kalau kita lihat ada bagian utara yang melewati kapal-kapal besar selama ini itu kontrol oleh Iran, dan juga bagian selatan itu kapal-kapal kecil oleh Oman. Tapi apa yang Trump sampaikan itu menurut saya cukup provokatif dan akan memperkuat perspektif bahwa Amerika Serikat ingin mengontrol choke point strategis dunia, dan menurut saya ini akan membuat situasi perang saat ini di
Asia Barat atau di West Asia ini semakin kompleks dan pasti akan ada respons yang cukup keras dari Iran terhadap apa yang Trump sampaikan, dan kalau Trump menggunakan atau menghentikan nama itu pasti akan ada respons besar dari Iran. Kemudian dengan pernyataan Trump yang seperti demikian, di tengah kemarin juga kabarnya ada proposal yang diajukan Amerika Serikat soal 15 poin, kemudian dari Iran juga kasih syarat 5 syarat seperti itu, dan ada satu poin yang memang antara keduanya ini ada kesamaan gitu ya, soal Selat Hormuz lagi-lagi. Yang satunya pengennya dibuka, yang satunya lagi pengennya tetap berkuasa secara full. Bakal ketemu nggak sih Mas kalau misalnya kita lihat kondisi yang sekarang ini dengan kedua syarat dari negara masing-masing ini? Memang kalau proposal dari Trump dari Amerika Serikat ya ada 15 poin ya. 15 poin yang cukup jelas yang Amerika Serikat pengen implementasikan atau menerapkan di Iran, dan juga ada awalnya Presiden Pezeshkian sudah memberikan 3 proposalnya juga. Nah, tapi akhir-akhir ini ada tambah 2 poin lagi, jadi 5 poin itu, dan salah satunya Selat Hormuz yang di situ dengan jelas Iran menekankan bahwa itu yang punya hak untuk kontrol selat tersebut itu Iran, bukan negara lain atau apalagi Amerika Serikat. Jadi dari proposal dari dua negara ini, tapi ini sekarang dalam negosiasi ya, karena sudah Pakistan mengajukan diri sebagai mediator dan akan minggu depan Mesir, Turki dan juga di Pakistan akan mulai negosiasi dengan bagaimana bisa cari titik solusi di antara dua negara tersebut ini. Oke, ada negosiasi yang sekarang sedang berlangsung dengan tadi ada 3 negara yang menjadi penengah. Namun lagi-lagi nih Mas, sebelum kita jeda gitu ya, kemungkinan dengan masing-masing negara masih ngotot terus, kemudian dari Irannya pengen tetap mempertahankan, dari Amerika Serikatnya ingin menguasai gitu ya. Kemudian ini kan pasti berpengaruh juga untuk negara lain yang sekarang juga masih ingin gitu Mas untuk selatnya dibuka untuk mereka, terutama Indonesia. Nah, kita akan bahas nanti Mas Ayub setelah jeda berikut. Tetap bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan lebih lanjut. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Rumah itu penting untuk kita semua. Bisa bayangin nggak kalau kita nggak punya rumah? Mau pulang kemana, ayo? Nah, kalau rumah komika, apa isinya? Ya komika lah. Komika mah nggak perlu diwakilin. Udah pada pinter bersuara. Untuk jadi komika, butuh banyak belajar dan harus terus update, bukan sekadar lucu. Siap-siap lagi deh kita ramein rumah komika. Nggak pakai stres, kita ketawa bareng saja di Suci 12. Transportasi umum menjadi nadi pergerakan kota Jakarta. Menghubungkan dalam kota hingga daerah penyangga dalam satu alur perjalanan dengan beragam tujuan masyarakat. Jalan-jalan, nadi transportasi Jakarta. Minggu 29 Maret, pukul 10:30 siang, di Kompas TV. Menjamurnya lapangan padel di Jakarta dinilai menjadi bisnis menjanjikan. Namun pembangunannya di kawasan permukiman dinilai melanggar aturan perizinan dan tata ruang. Sedangkan yang tidak beruntung adalah yang harus mengurus anak sambil mendengarkan suara-suara kayak gitu. Yang pasti ada teguran, kalau memang masih dalam tanda kutip ngeyel akan dihentikan kegiatannya dan terpaksa harus dibongkar. Dalam 60 menit special report, Minggu 29 Maret, pukul 6 petang di Kompas TV.
Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, dan masih bergabung bersama kami Muhammad Ayub Mirdad, dosen Hubungan Internasional FISIP UNER, sekaligus koordinator CSGS. Mas Ayub, kita lanjutkan kembali. Ini kan di tengah perseteruan antara Amerika Serikat dan juga Iran untuk Selat Hormuz. Ini kan ada negara lain yang kemudian menunggu nasib mereka bagaimana untuk bisa kembali berlayar di sana. Kapal-kapalnya bisa lolos dari sana termasuk Indonesia. Kita bicara soal ASEAN, ini sudah ada Malaysia dan juga Thailand yang sudah dapat lampu hijau. Tapi kita baru dapat sinyal positif nih Mas. Nah, Anda menilainya apa yang kemudian membuat Indonesia sepertinya kok agak ketinggalan gitu untuk mendapat izin dari Iran? Ini pertanyaan cukup menarik ya, karena saya beberapa hari juga tulis opini. Kenapa? Ini sebenarnya peluang bagi Indonesia. Saya berargumentasi seperti itu. Karena bagaimana bisa peluang bagi Indonesia? Indonesia sebagai negara keempat demokrasi dunia dan negara terbesar Muslim di dunia keempat, yang pertama, bisa mengajukan dirinya sebagai mediator. Tapi Indonesia lost the opportunity. Pakistan mengajukan diri, ambil kesempatan tersebut. Padahal ini konflik yang cukup strategis, cukup serius. Indonesia bisa main di sana sebagai mediator kalau kita lihat jejak atau rekam Indonesia sebelumnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, statement-statement yang keluar dari pemerintah Indonesia itu sangat hati-hati. Tidak ada Indonesia tidak menyebutkan Amerika Serikat melanggar hukum internasional atau melanggar kedaulatan Iran. Dan begitu ini terjadi secara jelas. Tidak bisa negara manapun sembunyikan itu, bahwa apa yang terjadi dengan Iran itu bukan pelanggaran hukum internasional. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu Indonesia kehilangan kesempatan, kehilangan peluang di kancah internasional. Itu yang pertama, karena posisi Indonesia sebenarnya ini di mana ya? Belum juga sangat berhati-hati. Seperti ya cukup takut ya untuk expose posisinya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat misalnya Perdana Menteri Malaysia secara sangat jelas dia tulis di Twitter atau X-nya, sangat jelas posisi Malaysia seperti apa. Bahkan dia sebut di sana bahwa Amerika Serikat termasuk, dan pertama kali Malaysia langsung salah satu negara yang berhentikan kesepakatan perdagangannya dengan Amerika Serikat. Dan juga langsung menyebutkan bahwa ini pelanggaran atas kedaulatan Iran dan pelanggaran hukum internasional. Nah, ini statement seperti ini juga sebenarnya berpengaruh besar dalam hubungannya apalagi dengan Iran, karena Iran punya kunci Selat Hormuz saat ini. Nah, kalau kita lihat negara-negara yang dapat izin kapalnya lewat itu, negara-negara yang posisinya jelas untuk bukan mendukung Iran, tapi menunjukkan sikapnya negaranya mereka atau kebijakan luar negerinya. Mereka tidak terlalu tergantung dan tidak terlalu pengacut atau takut untuk keluar suaranya secara global atau internasional. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kita lihat misalnya Spanyol, Rusia, China, negara-negara ini secara sangat ketat bilang posisinya, kami tidak mendukung perang tersebut. Kami ingin perang ini secepatnya, immediately stop. Karena perang ini bukan perang legal, bukan perang yang itu tadi langsung melanggar hukum internasional. Nah, kalau kita lihat kapal-kapal negara yang tadi Pak Bremen menyebutkan, itu negara-negara yang posisinya jelas dengan Iran. Tapi ada Thailand, ada beberapa negara lain dari ASEAN ini, bagaimana mereka bisa kapalnya bisa dapat izin lewat dari Selat Hormuz. Negara-negara ini juga mulai secara back channel ya dalam negosiasi dengan Iran, bagaimana mereka bisa dapat izin supaya kapalnya bisa keluar dari Selat Hormuz. Tapi di sisi lain lihat Filipina ini sudah declare bahwa state emergency
energi ya, karena mereka hanya punya sekitar 40 hari kurang lebih segitu cadangan minyaknya. Jadi ada ancaman besar bagi negara-negara yang kapalnya tidak dapat izin lewat dari Selat Hormuz, dan tentu saja akan dampaknya sangat besar terhadap harga minyak dan bahan-bahan produk-produk lain di negara lain. Nah, itu menurut saya bahwa Indonesia sebenarnya sampai sekarang belum jelas posisinya dalam perang ini. Oke, ketegasan dari pemerintahnya gitu ya, bagaimana posisi dia di belakang Iran untuk mendukung hukum internasional ditegakkan gitu ya, dan juga tadi secara jujur bahwa negara mereka juga sekarang sedang krisis energi gitu ya, ketegasan dari pemerintah mereka untuk bisa mendeklar hal tersebut sehingga ini bisa mendorong Iran memberikan izin lebih cepat. Tapi dengan kalau misalnya kita ingin tegas gitu, Mas Ayub, soal posisi kita misalnya dan melihat track record kemarin komunikasi kita dengan Amerika Serikat mungkin dengan kesepakatan resiprokal atau misalnya bergabung di BOP gitu, apakah ini juga kemudian menjadi halangan dari Iran untuk bisa memberikan izin tersebut ke Indonesia? Tentu saja bisa. Nah, kenapa posisi Indonesia ini kenapa masih belum jelas, tapi ada yang mengatakan bahwa posisi Indonesia cukup unik ya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Misalnya tadi saya bilang Pakistan, Turki, Mesir, kenapa negara-negara ini maju? Tapi negara-negara ini maju dan potensi untuk membawa resolusi cukup rendah menurut saya. Kenapa? Yang pertama, Pakistan ini sangat dekat dengan Amerika Serikat secara militer. Dan yang kedua, Turki anggota dari NATO. Posisinya jelas, dia mewakili dan kepentingan NATO karena dia anggota NATO. Dan yang ketiga, Mesir ini juga sangat tergantung secara militer pada Amerika Serikat. Nah, di sini Indonesia kenapa unik? Karena Indonesia tidak ada ketergantungan seperti negara-negara tadi itu. Indonesia punya kebijakan bebas aktif, tapi sayangnya tidak menggunakan kebijakan tersebut dalam perang ini. Dan yang kedua, Indonesia bukan anggota NATO. Indonesia tidak terlalu tergantung pada militer Amerika Serikat seperti Mesir atau Pakistan, tapi Indonesia tidak mengajukan diri sebagai mediator dalam perang tersebut. Atau Indonesia, Jakarta bisa tempat negosiasi bagi negara-negara tersebut. Kenapa tidak? Tapi nah itu tadi, Indonesia punya posisi cukup besar di OKI dan juga di ASEAN, di G20, juga di PBB. Ini sebenarnya bukan masalah kepentingan politik, tapi juga moral responsibility ya dari sebuah negara yang punya posisi cukup besar di kancah internasional. Tapi kok diam seperti ini? Kenapa? Nah, harus ada posisi yang jelas dari pemerintah kita terhadap perang tersebut ini. Oke, itu ketegasan lagi-lagi ya Mas ya, berani untuk bisa menyatakan sesuatu untuk bisa kita punya posisi yang jelas di konflik tersebut. Nah, kalau kita bicara soal kondisi sekarang mungkin di Selat Hormuz gitu Mas Ayub, dengan mungkin masih ada mungkin serangan-serangan, ledakan-ledakan di sana misalnya gitu ya, belum secara aman 100%. Apakah kita juga bisa mendapat izin tersebut dan kita juga bisa melewati selat tersebut dengan aman dan tidak hanya memulangkan 2 nih Mas kapal kita yang masih tertahan, tapi juga ke depannya kita bisa secara permanen nih dalam tanda kutip bisa lewat Selat Hormuz? Situasi Selat Hormuz saat ini cukup sulit prediksikan besok apa akan terjadi atau 1 jam ke depan karena dalam kondisi perang. Saya baru kemarin nonton dari media di Iran yang tulis dalam bahasa Farsi, ada ratusan kapal yang tunggu keluar lewat Selat Hormuz yang masih di sana berhenti, tidak bisa lewat, tidak dapat izin dari pemerintah Iran. Bisa jadi misalnya 2 kapal kita dapat izin dan lewat. Tapi bagaimana dengan kapal-kapal selanjutnya? Nah, oleh karena itu saya berargumentasi atau maksud saya begini, pemerintah harus posisinya jelas. Kalau mau masuk dengan negosiasi dengan Iran, harus melakukan secepatnya supaya kapal-kapal kita nanti bisa tanpa gangguan bisa lewat selat tersebut. Kalau semakin lama nanti dampaknya akan semakin besar bagi masyarakat kita di sini dan juga tentu saja harga minyak kita bisa lihat, tidak perlu pergi jauh-jauh. Coba lihat minyak di
Australia sudah berapa? Cukup naik, harganya cukup mahal. Dan begitu Inggris dan di Amerika Serikat. Tapi itu bisa juga akan terjadi di Indonesia. Kalau Indonesia masih belum ingin atau tidak berinisiasi untuk masuk negosiasi atau talking dengan Iran supaya kapal-kapal kita dapat izin dan lewat Selat Hormuz. Tapi apa yang kemudian bisa kita lakukan lagi gitu Mas? Mungkin selain tadi memperjelas posisi kita, ketegasan kita sendiri, selain itu apakah yang bisa kita tawarkan ke Iran supaya boleh loh dibuka Iran, kita punya ini. Jadi kita langsung segera bisa meloloskan kapal kita dari sana. Tadi saya bilang OKI ya, Organisasi Islam Kerjasama Islam. Di situ Indonesia dan Iran dengan muka yang cukup bebas bisa masuk dalam negosiasi atau bisa Indonesia berinisiasi dalam organisasi tersebut untuk bawa sebuah negosiasi antara negara-negara dalam organisasi tersebut untuk buka pintu atau ruang negosiasi dengan Iran supaya Iran menegaskan posisi Indonesia dalam perang tersebut dan juga buka pintu negosiasi dengan Iran bagaimana Indonesia juga bisa dapat izin dan kapal-kapalnya lewat dari Selat Hormuz itu. Dan yang kedua ya tentu saja saya ulangi lagi bahwa Indonesia juga harus jelas posisinya dalam perang ini. Apakah mau di sisi negara Amerika Serikat atau tidak perlu harus memihak atau berpihak satu negara, tapi secara netral harus mengeluarkan statement-statement sebagai negara yang punya moral politik terhadap negara-negara lain, khususnya dalam perang ini terhadap Iran. Supaya Iran juga pasti akan ada respons yang kalau kita lihat Idul Fitri, Lebaran dapat kita ucapan selamat Idul Fitri dari Menteri Luar Negeri Iran. Tapi apakah kita menggunakan hal yang sama bagi Iran? Tentu saja tidak ada statement seperti itu yang untuk mengucapkan Id Mubarak bagi masyarakat Iran. Ini hal penting dalam diplomasi antara negara-negara, apalagi saat ini dengan Iran. Dan itu akan menunjukkan bahwa negara ini punya niat baik, punya niat yang jelas terhadap Iran atau negara lain. Jadi di situ akan bisa membuka pintu atau ruang dalam negosiasi untuk supaya kita dapat izin keluar kapal-kapal kita dari sana dan selanjutnya juga kapal-kapal Indonesia bisa lewat dengan damai. Tapi juga pasti akan kita lihat apakah negara-negara ini yang dapat izin lewat kapalnya mereka akan nanti berbayar atau kapalnya dapat lewat di sana secara gratis atau tidak akan memberikan sesuatu bagi Iran. Tapi kalau kita lihat ada Rusia, ada China yang kapalnya dengan gampang bisa lewat, tentu saja ada spekulasi bahwa negara-negara ini khususnya Rusia memberikan bantuan intelijen atau informasi bagi Iran. Nah itu ada sesuatu dalam dunia politik ya. You gave something and you gain something. Tapi kalau tidak ada dua ini ya tentu saja susah dapat sesuatu. Nggak akan ketemu nih kayaknya kalau untuk soal Selat Hormuz ini yang diminta apa sama Amerika, yang diminta oleh Iran apa yang Selat Hormuz ini masih masuk dalam tadi 15 poin dan juga 5 syarat dari masing-masing negara. Tapi Mas Ayub, kita lihat kembali soal poin masing-masing negara, baik Amerika Serikat maupun juga Iran ini. Hormuz di sana menjadi salah satu poin yang penting, tapi kemudian seperti deadlock gitu ya untuk masalah Selat Hormuz ini maupun juga poin-poin lainnya. Yang paling bisa dekat dilakukan gitu mungkin oleh kedua negara, yang bisa disarankan oleh Pakistan, Turki maupun Mesir, ini apa sementara? Apakah dengan gencatan senjata dulu atau tetap fokusnya dengan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk poin-poin tersebut, Mas? Poin-poinnya sudah jelas ya, saya juga tidak perlu ulangi lagi ya 15 poin dari Amerika. Tapi kalau dalam model diplomasi atau negosiasi yang akan dan sudah mulai dan akan menjadi lebih intens antara negara-negara mediator itu,
Menurut saya ada 3 jalur ya, yang paling mungkin yang akan bisa terjadi. Yang pertama, model Libya yang di bawah pemerintahan Muammar Gaddafi ya. Dia tahun 2003 berhentikan weapon of mass destruction, produksinya itu, dan mulai hubungan baik dengan negara-negara di barat. Bahkan dengan dengan negara-negara yang cukup dekat dengan Amerika Serikat. Tapi apa yang terjadi tahun 2011 ketika invasi terjadi di sana, Muammar Gaddafi tewas dan situasi di sana tidak di Libya semakin parah sampai sekarang munculnya banyak kelompok pemberontak atau kelompok-kelompok teroris. Itu yang tentu saja model ini gagal, tidak akan berhasil di Iran. Model kedua, misalnya tadi Pak Bremen bilang tentang gencatan senjata. Ini bisa kita lihat model di Korea Utara dan Korea Selatan. Di sana ada gencatan senjata. Gencatan senjata ini tidak akan menyelesaikan masalah ini secara permanen. Kapan saja dan anytime bisa terjadi lagi konflik antara negara-negara ini. Jadi atau bisa atau frozen ini status quo-nya frozen atau dibekukan dan kapan saja bisa terjadinya perang lagi antara mereka. Nah, begitu saja sekarang kita lihat antara Korea Selatan, Korea Utara kan ada gencatan senjata, tapi tidak permanently peace ya antara mereka. Dan yang ketiga, yang ini terjadi selama sejak 2013 dan sampai kemarin itu sebelum mulai perang ini, model ketiga, model Oman dan negara-negara yang menjadi negara-negara mediator di sana. Model Oman ini hampir berhasil ketika Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Iran. Tapi 2015 sudah ada banyak kesepakatan antara dua negara tersebut. Tapi sayangnya 2017 ketika Trump menjadi Presiden Amerika Serikat, Amerika Serikat keluar dari kesepakatan JCPOA, kesepakatan 2013 antara Iran dan Amerika Serikat, semua ini hancur atau hilang lagi dan menjadi deadlock antara negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi dari 3 model ini menurut saya model Oman ini yang negara menjadi mediator dan mulai negosiasi antara negara Iran dan Amerika Serikat supaya mereka mencarikan resolusi atau antara dua negara ini menurut saya akan model yang cukup berpotensi untuk bisa berhasil. Tapi kalau gencatan senjata ya temporary it works, tapi tidak akan permanently ya, bisa perang lagi. Oke, daripada cuma gencatan senjata tadi ya, resolusi antara kedua negara yang permanen gitu akan lebih penting. Tapi kita kalau melihat lagi gitu, Mas Ayub, soal perkembangan terkini, justru ada pihak lain yang akhirnya ikut campur di sini, ada Houthi di sana. Apakah kemudian kesepakatan dan juga resolusi ini akan bisa terwujud dengan seperti itu? Kita akan bahas nanti, Mas Ayub, usai jeda berikut. Tetap bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV.